Golden brown, final to twist. The edge, she's heading far away. Stays for a day, never a frown. No more loves to live, no more loves to live, no more loves to live. Dunia ini, pada mulanya, hanyalah sebuah bentang ruang yang bisu. Ia tidak memiliki suara, tidak memiliki warna, dan yang paling dingin, ia tidak memiliki makna. Saya berdiri di tengah-tengahnya, mengamati bagaimana matahari terbit dan terbenam sebagai sebuah rutinitas mekanis yang kaku. Tidak ada keajaiban, hanya ada partikel yang bergerak, hukum fisika yang abadi, dan waktu yang terus menggilas tanpa ampun. Saya sering bertanya pada keheningan, untuk apa semua ini? Setiap langkah yang saya ambil terasa seperti berjalan di atas hamparan abu yang luas. Kehampaan itu bukan sekedar perasaan, ia adalah entitas yang nyata. Ia duduk bersama saya di meja makan, ia berbaring di samping saya saat malam tiba, dan ia menatap balik dari pantulan cermin yang buram. Saya terjebak dalam labirin logika yang tidak memiliki pintu keluar. Semakin saya mencoba mencari alasan di balik eksistensi ini, semakin saya tersesat dalam kegelapan batin yang pekat. Pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa? Mengapa? Hanyalah gema yang memantul di dinding kesepian. Akhirnya, beban pikiran itu berubah menjadi sesuatu yang melumpuhkan. Depresi datang bukan sebagai badai yang berisik, melainkan sebagai kabut tipis yang perlahan-lahan mematikan saraf rasa. Dunia tampak monokrom. Kegembiraan orang lain terlihat seperti sandiwara asing yang tidak saya mengerti kodenya, dan harapan terasa seperti sebuah kebohongan yang dipaksakan. Saya terisolasi dalam kedinginan yang absolut. Namun, di tengah-tengah kehampaan yang seolah-olah akan abadi itu, sebuah anomali terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh rumus matematika atau teori filosofis manapun. Seorang wanita hadir. Ia tidak datang dengan ledakan yang megah, melainkan dengan kelembutan yang mampu menembus lapisan es di dalam dada saya. Awalnya, saya skeptis. Bagaimana mungkin satu jiwa mampu mengubah kacauan yang begitu luas dan tak bertujuan? Lalu, sentuhan fisik itu datang. Itu adalah kontak pertama yang terasa nyata setelah sekian lama saya merasa menjadi hantu di dunia ini. Ketika jemarinya menyentuh kulit saya, ada aliran listrik yang pelan, seolah-olah ia sedang membangunkan kembali sel-sel yang sudah menyerah. Bibirnya yang manis bukan sekedar keindahan visual, ia adalah rasa yang mengakhiri pahitnya keputusasaan. Setiap kecupan terasa seperti janji bahwa dunia ini masih layak untuk dihuni. Dan ketika ia memeluk saya, semua logika tentang kehampaan itu runtuh. Pelukan itu sangat tulus, sangat hangat. Di dalam dekapan itu, saya merasa dunia yang luas dan menakutkan ini menciut menjadi sebuah ruang kecil yang aman. Saya tidak lagi perlu mencari alasan mengapa saya ada. Kehangatan tubuhnya adalah jawaban yang cukup. Berat lengannya di bahu saya adalah sauh yang menahan saya agar tidak lagi hanyut dalam arus depresi. Perlahan, warna mulai merembes kembali ke dalam pandangan saya. Bukan warna yang mencolok, melainkan warna-warna hangat yang membuat segalanya terasa masuk akal. Kesepian yang dulunya adalah penjara, kini berubah menjadi ruang untuk berbagi napas. Kekosongan yang dulunya adalah luka, kini menjadi tempat untuk menanam cinta. Dunia ini mungkin memang tetap tidak memiliki makna bawaan. Alam semesta mungkin tetap dingin dan acuh tak acuh. Namun, di hadapannya, saya menyadari satu hal. Makna bukanlah sesuatu yang kita temukan tergeletak di jalan, melainkan sesuatu yang kita ciptakan melalui keintiman dan kasih sayang. Saya memilih untuk memberinya makna, melalui tatapannya,
melalui kelembutan bibirnya, dan melalui pelukan hangatnya. Kehidupan saya bukan lagi tentang mencari jawaban, melainkan tentang merayakan kehadiran. Dunia tetaplah dunia yang sama. Namun sekarang, saya tidak lagi sendirian di dalamnya.